Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, kami selaku siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan inovasi esai yang telah kami buat sebelumnya dengan judul Medalis, Mesin Daur Limbah Domestik. Pemanfaatan plywood sebagai sarana dalam upaya pemberdayaan lingkungan berbasis teknologi menuju Indonesia Emas 2045. Sebelum memasuki pembahasan inti, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, yang dimulai dari rekan kami. Perkenalkan, nama saya Niputu Indi Purnamayanti. Perkenalkan, untuk saya sendiri Putu Divya Sinta Putri. Dan saya, Iputu Abiputra Nugraha. Kebersihan lingkungan dimulai dari keinginan setiap individu untuk menjadi bersih. Begitu kata Lailah Gifty Akita. Sejalan dengan kutipan tersebut, hal itu mengacu pada tindakan kita, yakni apabila kita bertindak tepat terhadap pengelolaan sampah, maka lingkungan akan bebas dari sampah, atau dengan kata lain, tidak akan tercemar. Dan itu menjadi upaya preventif yang dapat kita lakukan. Nah, jadi adapun hal yang melatar belakangi terciptanya inovasi Medalis ini, yakni sebagai berikut. Segala makhluk hidup dapat menghasilkan sampah terkecuali manusia. Hal tersebut membuat sampah selalu menjadi topik hangat yang kerap diperbincangkan oleh khalayak ramai. Banyak orang beranggapan bahwasanya sampah merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah yang pada akhirnya akan menimbulkan pencemaran apabila tidak dikelola dengan sangat baik. Pulau Bali merupakan salah satu daerah penghasil sampah terbesar di Indonesia, yang setiap harinya menghasilkan 4.281 ton atau 1,5 juta ton sampah per tahunnya. Terhitung dari kalkulasi sampah yang dihasilkan itu, hanya 48% sampah yang dapat dikelola, sedangkan sisanya masih belum dapat dikelola dengan baik. Di samping itu pula, sampah plastik menjadi salah satu bagian terbesar dari total sampah yang dihasilkan, yakni sekitar 829 ton per harinya, di mana dari keseluruhannya baru 7% yang sudah berhasil didaur ulang, sementara 11% sisanya terbuang ke saluran air hingga mencapai laut. Tentu, dengan tingginya jumlah sampah di Bali, kita sebagai generasi Z hendaklah berusaha mengupayakan diri untuk ikut serta dalam menanggulangi sampah yang ada, mulai dari ruang lingkup terkecil di sekeliling kita. Baik, selanjutnya yang akan kami bahas yaitu permasalahan utama. Problematika mengenai sampah selalu menjadi topik yang urgent untuk diperbicarakan. Pasalnya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya setiap hari tidak hanya manusia, namun seluruh makhluk hidup di dunia ini selalu menghasilkan sampah terlepas dari berapa banyak jumlahnya. Sampah dianggap sebagai material sisa yang sudah tidak diperlukan lagi, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik, tentunya hal ini akan menimbulkan pencemaran. Selanjutnya mengenai kajian pustaka. Yang pertama dikutip dari kawanhukum.id, Pulau Bali menjadi ikon wisata terpopuler di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Wisatawan yang berkunjung ke Bali biasanya menikmati berbagai macam destinasi wisata seperti pantai, gunung, dan destinasi wisata lainnya. Selanjutnya, dari suara.com, Bali menjadi salah satu daerah penghasil sampah terbesar di Indonesia. Setiap harinya, sampah yang dihasilkan mencapai 4.281 ton atau 1,5 juta ton per tahunnya. Akan tetapi dari jumlah tersebut, hanya 48% yang dapat dikelola, sementara sisanya 52% lagi belum dapat dikelola dengan baik.
Dan yang terakhir dikutip dari detik.com, 829 ton sampah plastik diproduksi di Bali setiap harinya. Dari seluruh sampah plastik, hanya 57 ton atau 7% yang telah berhasil didaur ulang, namun 89 ton atau 11% terbuang ke saluran air hingga mencapai laut. Selanjutnya, untuk solusi yang kami tawarkan, sebagaimana permasalahan sampah yang sudah kami sebutkan tadi, maka dengan ini kami menawarkan sebuah inovasi berupa mesin daur limbah domestik yang berbahan plywood yang kami yakin akan sangat membantu dalam menangani permasalahan sampah dengan nama Medalis. Untuk mekanisme Medalis sendiri, mesin ini bekerja dengan mengandalkan sensor proximity dan node MCU ESP8266 yang berfungsi untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Kemudian, tempat sampah yang berisikan sensor terdiri atas 3 bagian, di mana bagian atas merupakan sensor beserta lubang masuknya sampah, kemudian bagian kiri dan juga kanan tempat penampungan sampah berdasarkan jenisnya. Kemudian yang ketiga, sampah yang dimasukkan akan terpilah melalui sensor yang ada di dalam tempat sampah. Sampah-sampah tersebut pada akhirnya akan dipilah berdasarkan jenis anorganik maupun organik. Untuk keunggulan sendiri, Medalis atau mesin daur limbah domestik ini merupakan sebuah inovasi alat pemisah sampah berupa mesin yang akan membantu dalam menangani permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Selanjutnya yang kedua, dapat membantu mengatasi permasalahan masyarakat yang malas untuk memilah antara sampah organik maupun anorganik secara satu persatu, baik manual maupun cara lainnya. Kemudian yang ketiga, sebagai alternatif alat pemilah sampah organik dan anorganik, sehingga kami harapkan dapat membantu proses daur ulang sampah menjadi suatu barang baru yang nantinya akan lebih efisien. Jadi, setelah beberapa kajian yang kami peroleh mengenai permasalahan sampah di Bali, didapat kesimpulan bahwasanya dengan adanya inovasi Medalis ini dapat membantu menangani permasalahan sampah yang ada. Dengan demikian, kami sangat berharap adanya dukungan baik dari pemerintah setempat dan juga masyarakat guna merealisasikan program kebersihan ini. Albert Einstein pernah berkata, hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Hal ini sehubungan dengan opini bahwa kita sebagai generasi Z hendaknya harus senantiasa berorientasi pada masa depan untuk bergerak maju menuju Indonesia Emas 2045. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan pada video presentasi kali ini. Pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Begitu pula dengan kami yang tak luput dari kesalahan. Maka dari itu, jika terdapat kesalahan kata ataupun yang lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.